Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia. Hari ini kita akan belajar tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita simak video berikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang pangkat, akar, dan logaritma. Yang pertama, bilangan pangkat. Ada pangkat bulat positif. Pengertian pangkat yaitu jika A adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N adalah hasil kali N buah faktor yang masing-masing faktornya adalah A. Jadi, pangkat bulat positif secara umum dinyatakan dalam bentuk A pangkat N sama dengan A dikalikan A dikalikan A dikalikan titik-titik sebanyak N kali. Dengan A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat atau eksponen. Sifat-sifat eksponen bulat positif. Jika A dan B bilangan real, M dan N bilangan bulat positif. Sifat yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A di pangkat M ditambah N. Kalau ada soal perkalian, maka pangkatnya akan kita tambah atau kita jumlah. Sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau soalnya pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. Yang ketiga, A pangkat M dikalikan pangkat N, maka pangkatnya kita kali, yaitu A di pangkat M dikalikan N. Sifat yang keempat, A dikalikan B pangkat M, yaitu A pangkat M dikalikan B pangkat M. Sifat yang terakhir yaitu A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya, contoh yang pertama, A pangkat 3 dikalikan A pangkat 5. Karena ini soalnya perkalian, maka pangkatnya kita jumlah, yaitu A pangkat 3 ditambah 5. Hasilnya A pangkat 8. Contoh yang kedua, A pangkat 7 dibagi A pangkat 2. Karena pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. Jadinya A pangkat 7 dikurangi 2, yaitu A pangkat 5. Contoh yang ketiga, A pangkat 3 dikalikan B pangkat 6 dikalikan C pangkat 4. Kemudian kita kalikan 2. Berarti A pangkat 3 dikalikan 2, B pangkat 6 dikalikan 2, C pangkat 4 dikalikan 2. Hasilnya A pangkat 6 dikalikan B pangkat 12 dikalikan C pangkat 8. Kemudian contoh yang keempat, A pangkat 8 dibagi A pangkat 6, kemudian dikalikan pangkat 3. Artinya A pangkat 8 dikurangi 6, kemudian kita kalikan pangkat
3. 8 kurangi 6 hasilnya 2, berarti A pangkat 2 dikalikan 3 hasilnya A pangkat 6. Contoh yang terakhir, A pangkat 3 dikalikan B pangkat 4 dibagi A kalikan B pangkat 2 dikalikan pangkat 4. Maka karena itu A-nya yang atas pangkatnya 3, yang bawah A artinya kalau nggak ada pangkatnya itu artinya pangkat 1. Karena itu pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. Jadinya A dikurang pangkat 3 dikurangi 1 dikalikan B pangkat 5 dikurangi 2, kemudian kita kalikan pangkat 4, ketemu A pangkat 2 B pangkat 3 dikalikan 4, jadinya A pangkat 8 dan B pangkat 12. Itu untuk pangkat bulat positif. Sekarang untuk pangkat bulat negatif dan pangkat 0. Yang pertama, pangkat bilangan berpangkat 0. Untuk A anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya semua bilangan bulat kalau pangkatnya 0 itu hasilnya pasti 1. Contohnya 2 pangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Ingat ya, semua bilangan real yang pangkatnya 0 itu nilainya 1. Untuk bilangan berpangkat negatif, untuk A anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0, maka A pangkat negatif N sama dengan 1/N. Contohnya, nyatakan dengan eksponen positif. A pangkat min 5 kita ubah menjadi pangkat positif menjadi 1/A pangkat 5. Yang B, 3 pangkat min 3 dikalikan P dikalikan Q pangkat min 2 kita ubah menjadi pangkat positif. Karena itu 3 pangkat min 3 kalau kita ubah menjadi pangkat positif menjadi 1/3 pangkat 3 dikalikan P dikalikan 1/Q pangkat 2. Baik, kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, 4A pangkat 3, kita pangkatkan 2, dibagi 2A pangkat 4 sama dengan 4, kita pangkatkan 2, kemudian A pangkat 3, kita pangkatkan lagi 2. Kita bagi 2A pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 2, yaitu 4 dikalikan 4 hasilnya 16. A pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, artinya pangkatnya kita kalikan, yaitu A pangkat 3 kita kalikan 2, yaitu A pangkat 6 bagi 2A pangkat 4. Kemudian kita hitung 16 dibagi 2 hasilnya 8. A ini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu A sama A. Kalau ada soal pembagian maka pangkatnya kita kurangi, yaitu A pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 8A
6 dikurangi 4 yaitu 2. Jadi hasilnya 8A pangkat 2. Ini untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, 24 A pangkat negatif 7 B pangkat negatif 2 C dibagi 6 A pangkat negatif 2 B pangkat negatif 3 C pangkat negatif 6 sama dengan variabelnya yang sama nanti kita hitung. Kemudian ini 24 kita bagi 6 hasilnya 4. A. Sekali lagi kalau ada soal pembagian maka pangkatnya kita kurangi. A pangkat negatif 7 kita kurangi negatif 2. Negatif 7 kita kurangi negatif 2. Kemudian B pangkat negatif 2 kita kurangi negatif 3. C kalau nggak ada pangkatnya ini artinya pangkat 1. C pangkat 1 kita kurangi negatif 6. Kemudian kita hitung 4 A negatif 7 dikurangi negatif 2. Negatif ketemu negatif jadi positif, berarti negatif 7 ditambah 2 hasilnya negatif 5. B negatif 2 dikurangi negatif 3. Negatif ketemu negatif jadi positif, maka negatif 2 kita tambahkan 3 menjadi 1. Bisa kita tulis 1, bisa ditulis B saja. Yang C, 1 dikurangi negatif 6. Artinya 1 ditambah 6, yaitu C pangkat 7. Sebenarnya sampai sini sudah benar. Karena ini ada pangkatnya negatif, maka kita ubah menjadi pangkat positifnya. 4 B kalikan C pangkat 7 dibagi A pangkat 5. Ini hasilnya. Semoga kalian paham dengan penjelasan ini tadi. Demikian penjelasan dari saya. Semoga kalian paham dan mengerti dengan penjelasan saya. Kita bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.